Episode ke-30. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela bambu dan jatuh lembut di wajah Riana. Ia membuka matanya perlahan, masih merasakan sisa pelukan hangat Alif dari malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dadanya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekannya perlahan terangkat. Langkah kaki bergema dari dapur kecil. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan, diikuti oleh senandung lembut Alif. Senandung itu terdengar hangat, seperti nada yang membuat pagi terasa lebih damai. Tanpa disadari, bibir Riana melengkung membentuk senyum. Ia bangkit, merapikan selimut yang tergulung di pangkuannya, dan melangkah keluar ruangan. Dari ambang pintu, ia melihat Alif berdiri dengan celemek sederhana, menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir. Cahaya pagi jatuh di bahunya, membuatnya tampak damai dan hangat sekaligus. "Selamat pagi," sapa Riana lembut. Alif berbalik, dan senyum yang muncul di wajahnya seketika menghangatkan udara di antara mereka. "Selamat pagi calon istriku," katanya santai. Namun, tatapannya begitu dalam dan penuh makna. Pipi Riana langsung memerah, bahkan sampai ke telinganya. "Ah, jangan bercanda di pagi hari," katanya pelan, menunduk. Meskipun senyum kecil masih teruk di bibirnya, Alif terkekeh, lalu berjalan mendekat sambil membawa secangkir kopi. "Aku tidak bercanda, Riana," katanya lembut. "Aku hanya bersyukur kau masih di sini, di depanku." Riana terjiung, matanya menatap cangkir kopi di tangan Alif, sebelum akhirnya menatap pria itu. Ada sesuatu yang hangat dan menenangkan di dadanya, meskipun jantungnya berdetak kencang. "Lain kali, biarkan aku membuatkan kopi untukmu." Katanya lembut, menyentuh cangkir yang ditawarkan Alif. Alif menggelengkan kepalanya perlahan, matanya masih tertuju pada Riana. "Selama aku bisa, biarkan aku melakukannya. Tanganmu terlalu berharga untuk hal-hal seperti ini." Riana berkedip, sedikit terkejut dengan nada serius di balik kalimat sederhana itu. "Tapi aku tidak keberatan, Aku hanya ingin." "Riana." Suara Alif terdengar lembut, namun tegas. Ia meletakkan cangkir di atas meja, lalu dengan lembut menggenggam tangan Riana yang dingin. "Selama kita masih di Sorong, izinkan aku melayanimu. Aku tahu kau terbiasa mandiri, tapi kali ini biarkan aku menjadi tempatmu bersandar." Riana menatap tangannya yang kini berada dalam genggaman Alif. Rasanya begitu hangat dan nyaman. Jantungnya berdetak semakin cepat, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang benar-benar ingin merawatnya. Alif tersenyum, tatapannya lembut dan dalam. "Dan jika kita kembali ke kota nanti untuk mengurus semuanya, aku akan memastikan kau tidak kekurangan apapun. Aku akan mempekerjakan 10 atau 20 pelayan agar kau tidak lelah." Riana terkekeh, tetapi matanya berkokak-kokak tanpa disadarinya. Bicara Sioliala, dia benar-benar ingin menikah denganku." Alif menatapnya dengan saksama. "Tentu saja, kau telah menerimaku," katanya lembut, hampir berbisik. "Kau ingin kabur? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, karena menikahimu dan membangunkanmu setiap pagi dengan kopi seperti ini adalah keinginan terbesarku seumur hidupku." Riana tersedak. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Tetapi Alif dengan lembut mengangkat dagunya. Mata mereka bertemu, hangat dan jujur, penuh perasaan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. "Riana," kata Alif, suaranya hampir bergetar, "jika ini mimpi, kuharap aku tidak pernah bangun." Riana tersenyum tipis, lalu menjawab dengan lembut, "Jika ini mimpi, biarkan aku bermimpi bersamamu." Alif tersenyum tipis, masih menatap Riana dengan tatapan yang tak bisa dihindari. Angin pagi menyelinap masuk dari sela-sela bambu, membawa aroma laut yang samar, membuat ujung rambut Riana bergoyang lembut di wajahnya. Dengan gerakan lembut, Alif menyisir helaian rambut di belakang telinganya. Sentuhan jarinya membuat dada Riana kembali bergetar tak terkendali. Namun
Momen itu tiba-tiba terinterupted ketika suara panik terdengar dari luar. Dokter Riana? Dokter Alif? Sinta memanggil. Terengah-engah, Riana dan Alif saling bertukar pandang sebelum akhirnya menoleh ke arah suara itu. Sinta berlari mendekat. Wajahnya pucat dan keringat membasahi pelipisnya. Ada apa? Sinta, tanya Riana cepat. Nadanya langsung berubah serius. Itu, Dok. Sinta mencoba mengatur napasnya. Pasien yang kau rawat kemarin datang lagi. Kondisinya semakin memburuk dan keluarga pasien menuntut agar Dokter Riana bertanggung jawab. Wajah Riana tiba-tiba menegang. Cangkir di tangannya hampir terlepas. Tetapi Alif dengan cepat menahannya. Apa maksudmu? Suara Riana bergetar antara panik dan tidak percaya. Sinta menunduk cemas. Mereka marah. Dok, mereka bilang dokter memberikan obat yang salah. Sekarang pasiennya tidak sadarkan diri. Riana menatap Sinta dengan mata lebar. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dia segera berdiri. Hampir tanpa sadar menepis tangan Alif yang mencoba menahannya. Aku harus melihat sendiri, katanya cepat. Riana, tunggu sebentar. Alif memegang lengannya dengan lembut, namun tegas. Kamu belum tahu situasinya. Jika keluarga pasien emosional, biarkan aku bicara dulu. Riana menggelengkan kepalanya. Matanya penuh kecemasan. Ini tanggung jawabku, AA. Aku yang merawat pasien, jadi aku juga harus menjelaskannya. Alif menatap wajahnya selama beberapa detik. Lalu akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, tapi aku akan ikut. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Mereka berjalan cepat menuju pos kesehatan. Suara-suara ribut terdengar. Bahkan sebelum mereka tiba di sana, beberapa warga berkumpul di depan pintu. Dan di antara mereka, ada seorang wanita paruh-baya yang menangis keras, memeluk tubuh seorang pemuda yang terbaring lemah di atas tandu bambu. Begitu mereka melihat Riana, suara-suara itu langsung berubah menjadi teriakan penuh amarah. Itu dokternya, dia yang memberi obat itu. Kan anak saya sehat saat datang ke sini. Sekarang kondisinya seperti ini. Riana menelan ludah. Wajahnya pucat. Setiap kata terasa seperti pukulan di dadanya. Ia melangkah maju perlahan, berusaha menenangkan diri. Saya minta maaf atas situasi ini. Tolong izinkan saya memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu, katanya dengan suara gemetar. Namun tetap berusaha tegar. Namun seorang pria berotot segera menghalangi jalannya. Cukup, dokter, Anda telah membuat anak saya cukup menderita. Sekarang Anda harus bertanggung jawab. Alif segera bergerak cepat, berdiri di depan Riana. Tatapannya dingin, tegas, dan tajam. Jika Anda ingin bicara, bicaralah dengan saya. Jangan sentuh dia, katanya lembut, namun berwibawa. Pria itu terdiam sejenak, tetapi kemarahan di matanya belum mereda. Dialah yang salah. Mengapa Anda membelanya? Karena dia tidak sendirian, jawab Alif dengan tenang, namun tegas. Dan saya tahu, Riana tidak akan pernah ceroboh dalam pekerjaannya. Suasana menjadi tegang. Riana tanpa sadar mencengkeram ujung kemeja Alif. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Sinta melangkah maju beberapa langkah, mencoba menengahi. Pak, mohon tenang dulu. Dokter Riana selalu mencatat dosis dan kondisi pasien dengan cermat. Kami akan memeriksa lagi dan membantu sesegera mungkin. Riana menarik napas dalam-dalam, mencoba menegakkan bahunya kembali. Pak, izinkan saya memeriksa. Saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Tapi, saya mohon, jangan salahkan saya sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita paruhbaya itu menatap Riana dengan mata bengkak. Jika sesuatu terjadi lagi pada putra saya, suaranya tercekat. Saya tidak akan memaafkan Anda, dokter. Riana menunduk dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Saya mengerti, Bu. Dan saya akan terus berusaha sampai akhir. Namun, tepat ketika Riana berlutut untuk memeriksa pasien, sebuah suara tegas dari belakang
menghentikan gerakannya. "Jangan sentuh pasien itu, Dokter Riana." Riana berbalik dengan cepat. Matanya langsung membelalak saat melihat siapa yang menghentikannya. "Dokter Dito, mengapa saya tidak diizinkan menyentuhnya?" tanya Riana. Suaranya bergetar antara kebingungan dan ketidakpercayaan. Dito tidak langsung menjawab. Ia menatap Riana sejenak sebelum akhirnya berkata datar, "Nyonya, silakan bawa anak Anda ke ruang perawatan. Saya akan menanganinya." Riana membeku di tempat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajah. Alif juga menegang. Matanya tajam mengawasi Dito yang sekarang sibuk memberi instruksi kepada perawat lain. "Dokter Dito, apa maksudnya ini?" Suara Alif meninggi. Nadanya dingin menahan amarah. Tetapi Dito hanya meliriknya sebelum melanjutkan perintahnya. "Cepat, jangan buang waktu. Kondisinya kritis." Riana hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan ibu pasien mengangguk dan mengikuti perintah Dito tanpa menatapnya sama sekali. Saat anak itu dibawa masuk, udara di sekitar mereka terasa berat. Alif menatap Riana. Wajah wanita itu pucat, matanya bergetar, menahan rasa sakit. Sebelum Alif mendekat, Dito menatap mereka lagi. Suaranya jelas dan tegas. "Biarkan aku menangani pasien dulu, lalu kita akan membahasnya." Dito melangkah cepat ke ruang perawatan. Suaranya tegas, namun tetap tenang. "Nyonya, silakan baringkan anak Anda di sini. Perawat, siapkan alat bantu pernapasan dan infus baru." Perintahnya mengalir cepat, secara bertahap mengendalikan suasana yang kacau. Riana dan Alif hanya bisa berdiri di luar ruangan, mengamati dari balik jendela bambu yang sedikit terbuka. Alif mengepalkan tinjunya di samping tubuhnya. "Aku tidak suka caranya tiba-tiba mengambil alih seperti ini," gumamnya pelan. Riana menunduk. Matanya masih tertuju pada pasien kecil itu. "Tapi dia benar. Jika aku tetap di sana, orang mungkin akan berpikir aku memperburuk kondisi anak itu." "Riana, kau tidak salah." Suara Alif dalam namun terkendali. Riana tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi terkadang kebenaran tidak mudah dipercaya di tempat sekecil ini." Dari dalam ruangan, suara Dito terdengar memberikan instruksi singkat. "Tekanan darahnya menurun. Tambahkan cairan oksigen. Periksa saturasi oksigennya." Beberapa menit kemudian, Dito keluar dengan wajah serius namun nada lembut saat menatap Riana. "Kondisinya untuk sementara stabil, tetapi kita harus terus memantaunya. Dan Riana," ia menatap langsung ke matanya, "jangan merasa bersalah. Aku mengambil alih bukan karena kau salah, tetapi karena aku tahu mereka tidak akan berhenti menuduhmu sampai keadaan tenang." Hyauna Taejiang matanya perlahan berkaca-kaca. "Terima kasih, Dokter Dito. Kau selalu tahu kapan harus datang." Dito hanya tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan kepedulian yang tulus. "Kita adalah tim di sini, Riana, bukan musuh. Jadi, apa yang salah dengan pasien?" tanya Riana. Dito menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Reaksi alergi parah terhadap antibiotik," katanya lembut namun tegas. "Anda pernah memberinya amoksisilin sebelumnya kan? Itu obat umum." Tapi tubuh anak itu menolaknya. Sistem kekebalannya bereaksi terlalu cepat. Riana menatapnya dengan tak percaya. "Tapi saya sudah bertanya, Dok." Ibunya mengatakan anak itu tidak pernah alergi terhadap obat apapun. "Saya tahu." Dito menyela. Suaranya lembut. "Ini bukan salahmu, Riana. Terkadang reaksi alergi baru muncul setelah beberapa kali penggunaan. Siapapun bisa mengalaminya." "Hyauna Taejiang," kata-kata Dito seharusnya menenangkan, tetapi malah membuat dadanya terasa sesak. Dia menatap jendela ruang perawatan yang masih berkabut karena embusan napas pasien kecil di balik masker oksigen. Tapi Alif tidak bisa menerimanya begitu saja. "Jitu, tindakanmu barusan bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik," katanya tegas. Menahan amarahnya, Dito menatapnya tanpa gentar. "Apalagi yang bisa kulakukan, Al? Apa kau ingin melihat Riana dikerumuni oleh para penghuni?" Tapi tetap saja, seharusnya
Kau memberinya kesempatan. Ibu pasien sudah setuju bahwa Riana yang harus menanganinya, jawab Alif. Suaranya meninggi. Sekarang sepertinya dia yang bersalah. Kepercayaan para penghuni bisa hilang begitu saja. Dito menarik napas dalam-dalam. Al, kau yakin jika Riana tetap di sana, anak itu akan baik-baik saja? Dari jauh aku melihat, ini bukan tentang pasien. Mereka menargetkan Riana. Riana langsung menatapnya. Terkejut. Menargetkan aku? Apa maksudmu? Dito mengangguk sedikit. Ada beberapa orang yang sengaja membuat masalah. Mereka terus memprovokasi emosi warga. Tubuh Riana gemetar hebat. Tapi kenapa? Suaranya hampir tak terdengar. Alif segera memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut. Aku tidak tahu pasti, kata Dito. Tatapannya tajam, namun penuh kekhawatiran. Tapi kurasa ada seseorang yang sengaja ingin merusak namamu. Dan seolah memperkuat kecurigaannya, suara lain terdengar dari jauh. Pasti ulah kakakmu Riana, seru Nisa, yang baru saja tiba. Masih terengah-engah, ia berdiri di samping Dito. Ekspresinya penuh percaya diri. Coba pikirkan, siapa lagi yang mampu mengatur semua ini? Dan semua ini terjadi tepat setelah kakakmu datang ke sini. Riana menggelengkan kepalanya dengan cepat. Suaranya bergetar. Aku tahu, kakak Lili tidak menyukaiku. Tapi, kalau soal kehidupan, dia tidak mungkin sekejam itu, Nisa. Mengdengus. Lalu, suamimu? Tanyanya tajam. Dito segera menoleh, menatap istrinya dengan mata lebar. Sayang, jangan menuduh, katanya tegas. Firasatku mengatakan, bukan mereka. Alif, yang selama ini diam, akhirnya menyela dengan nada tajam. Firasat lagi, Dit. Kau selalu seperti itu, Dit. Timpal Nisa. Suaranya penuh sarkasme. Dito menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Riana dengan wajah serius. Riana, aku tahu, aku salah mengambil keputusan itu tanpa izinmu. Tapi sejak adikmu tiba-tiba datang ke sini kemarin, aku sudah meminta anak buahku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Riana menatapnya tanpa berkedip. Apa maksudmu, Dit? Mereka bilang, lanjut Dito dengan lembut namun tegas. Adikmu datang ke sini bukan karena dia mau. Dia dipaksa oleh mantan suamimu. Riana terkejut. Septian memaksa sis Lili. Suaranya hampir tak terdengar. Dito mengangguk. Ya, Lira dikatakan telah dikirim ke tempat penitipan anak oleh Septian. Dan sebagai syarat agar putrinya dikembalikan, adikmu harus datang ke sini untuk bertemu denganmu dan meminta maaf. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada berat, dan dia juga telah menandatangani surat cerai. Riana mundur selangkah setelah mendengar berita itu, bukan karena kasihan pada Liliana, tetapi karena dia ingat Lira. Bagaimanapun, Lira adalah keponakan kecil yang paling dia cintai. Bayangan wajah polos itu seolah menari-nari di matanya, membuat dada Riana terasa semakin sesak. Alif yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat sebelum Riana akhirnya bisa bernapas lega. Mari kita kembali ke topik utama, kata Alif lembut namun tegas. Jadi, menurutmu siapa yang merencanakan semua ini? Dito menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kurasa orang itu pasti dari sini. Seseorang yang memiliki pengaruh kuat terhadap penduduk. Itulah mengapa ku katakan itu bukan Liliana atau Septian. Kata-katanya membuat suasana kembali membeku. Tak seorang pun berbicara selama beberapa detik. Hanya suara angin yang berdesir melalui celah-celah bambu, membawa aroma laut dan bisikan ketakutan yang belum mereda. Namun dari luar, suara-suara penduduk mulai terdengar lagi. Semakin banyak orang berkumpul. Suara mereka bergema lembut namun menusuk telinga. Itu dokter barunya kan? Mereka bilang kondisi anak itu memburuk setelah minum obat darinya. Alif mengepalkan tinjunya. Rahangnya menegang saat ia menahan emosinya. Aku tidak tahan mendengar mereka berbicara sembarangan seperti ini. Sebelum ia melangkah maju, Dito menatapnya tajam. Bukan sekarang, Al.
Biar ku jelaskan nanti. Di depan mereka semua, mereka perlu mendengarnya dari seseorang yang mereka percayai. Riana menatap Dito, matanya bergetar antara takut dan lega. Apakah kau yakin mereka akan mendengarkan penjelasanmu? Dito mengangguk sedikit, tersenyum tipis. Jika aku tidak berbicara, siapa yang akan berbicara? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.